Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini akan dibabar tentang asma pusar jagat. Salah satu keilmuan di jalur asma yang masih jarang dimiliki oleh ahli-ahli spiritual atau hikmah. Pusar jagat dapat dikatakan sebagai pancarnya atau paku dari pusatnya energi semesta, atau sebagai asma penyeimbang untuk alam semesta. Maka tidaklah menjadikan heran apabila pengamal asma ini secara tiba-tiba dapat merasakan atau menyaksikan banyak keajaiban-keajaiban dalam kehidupan, keberuntungan, serta kejayaan hidup terus menghampiri di setiap waktunya, serta daya pikir semakin tajam, dan ketenangan batin semakin tinggi. Karakter atau sifat dari energi asma ini sangat dingin dan dapat menyesuaikan terhadap karakternya si pengamal sendiri, sehingga pengamal asma pusar jagat semakin bersifat penyabar, dan mudah akrab dengan semesta beserta semua sir yang ada di dalamnya, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Kesemuanya dapat bersinergi dan dapat mengetahui akan rahasia-rahasia yang termaktub di dalamnya. Sehingga siapa saja yang mengamalkan asma pusar jagat akan dapat bersinergi dengan semesta, sehingga mudah untuk mengakses energi alam, guna untuk berbagai keperluan serta hajat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma pusar jagat ini tergolong ke dalam amalan dari keilmuan tingkat wahid, jajaran asma tertinggi dengan keistimewaan yang sangat mumpuni, di mana termasuk sebagai asma pilih tanding sehingga sangat sulit untuk mencari perbandingannya. Berikut fadilah dari asma pancar jagat ini sangat banyak guna serta manfaatnya jika sering teristiqomahkan, di antaranya insya Allah berkhasiat untuk 1. Jika berhadapan dengan lawan, maka lawan akan kehilangan kekuatan dan keahliannya. 2. Dapat mempengaruhi pikiran lawan sehingga tidak dapat fokus, sampai dalam tidur pun akan bermimpi yang menakutkan. 3. Dapat melebur ilmu kesaktian lawan yang zalim hingga lawan tidak dapat menggunakan kembali ilmunya. 4. Dapat memiliki ilmu pesat bayu, sehingga lawan lemas mendadak saat akan menyerang serta lawan akan kehilangan sumber kekuatan. 5. Dapat menghilangkan kesadaran lawan. 6. Mampu mengunci tubuh lawan, sehingga lawan tidak dapat gerak serta merasakan sesak nafasnya. 7. Dapat memiliki energi dari ilmu pantul, yaitu tubuh lawan akan terpental ke belakang dan terjatuh sangat keras. 8. Agar terbebas dari perkara serta dapat menyelesaikan masalah yang sangat pelik atau sulit. 9. Dapat untuk menghancurkan lawan yang sombong, iri hati, dan dengki. 10. Aura dan karisma akan terbuka sempurna hingga mudah memukau siapa saja yang melihat atau memandang. 11. Agar daya tahan tubuh semakin kuat sehingga dijauhkan dari segala penyakit. 12. Agar panjang umur dan sejahtera dan menjalani kehidupan. 13. Agar pengaruh sangat besar hingga dimuliakan dan disegani di kalangan masyarakat. 14. Agar pancaran energi tubuh sangat besar hingga menyurutkan nyali lawan. 15. Untuk daya pikat atau pesona yang luar biasa sehingga mudah menaklukkan makhluk. 16. Untuk doa mustajab sehingga segala sesuatu yang diinginkan akan segera terlaksana dan terwujud. 17. Pahit lidah sehingga apa yang terucap akan bertuah dan menjadi kenyataan. 18. Dapat memiliki energi kala cakra, sehingga lawan menjadi kawan yang membenci jadi mencintai. 19. Dapat kembalikan sihir, tenung, santet, atau teluh seketika. 20. Jika ada lawan atau orang memfitnah maka akan berbalik pada orang yang memfitnahnya. 21. Lawan akan selalu diselimuti rasa bimbang bingung dan gelisah jika sudah melakukan perlawanan terhadap asma ini. 22. Untuk penangkal segala macam gangguan, baik nyata maupun goib. 23. Dapat menakuti lawan dengan api goib sehingga tubuhnya panas terasa dibakar. 24. Dapat menaklukkan seseorang dengan mudah. 25. Untuk keselamatan mutlak serta aman dari semua senjata.
26 lawan akan selalu kehilangan arah sehingga tersesat jalan bila berniat menyerang. 27 dapat menguasai ilmu bayu braja yaitu pandangan mata lawan akan menjadi gelap. 28 selagi lawan menginjak tanah maka sesakti apapun dapat dikalahkan. 29 menjadikan tubuh lawan seperti tersetrum listrik saat menempel ke badan. 30 untuk pukulan berbobot dan membahayakan lawan. 31 untuk menghancurkan perisai benteng goib lawan. 32 dapat mematikan semua senjata lawan agar tidak dapat difungsikan. 33 untuk mengembalikan serangan goib. 34 dapat menghilangkan hodam atau isi pusaka serta mustika. 35 dapat menghadirkan angin topan sebagai senjata untuk mengalahkan lawan. 36 dapat mendatangkan hujan besar, angin, petir untuk menghancurkan lawan. 37 dapat memiliki ilmu gelap ngampar yaitu wibawa dan teriakan bagai petir. 38 agar terhindar dari segala macam gangguan. 39 sebagai wasilah agar diberi kekayaan yang melimpah. 40 agar menjadi orang yang mulia dan disegani. 41 untuk penuh wibawa ataupun karisma. 42 dapat menaklukkan semua jin, siluman dan manusia sehingga tunduk dan patuh. 43 akan peka terhadap gejala firasat alam. 44 orang yang memusuhi akan dirundung kemalangan sehingga hidupnya selalu susah. 45 dapat memporak-porandakan barisan lawan. 46 orang yang melihat akan merasa kagum dan segan. 47 terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. 48 selamat dari kezoliman penguasa. 49 sebagai wasilah agar terbebas dari hutang walaupun jumlah hutang sangat banyak. 50 apabila terkena kalamuyeng, akar mimang dan lain sebagainya maka akan menemukan jalan untuk pulang ketika tersesat di hutan ataupun di gunung. 51 atas kuasa Allah akan mampu mengobati penyakit baik medis ataupun non-medis. 52 akan dianugerahi ilmu laduni. 53 dapat dengan mudah masuk ke alam goib. 54 berbagai macam bahasa makhluk yang ada di muka bumi ini akan dipahamkan. 55 dapat melepas perjanjian goib hingga dapat menolong orang yang mempunyai ikatan perjanjian pesugihan atau orang yang menjadi tumbal pesugihan. 56 dapat mengetahui isi hati atau suara hati seseorang. 57 dapat menaklukkan raja jin yang sakti. 58 sebagai sarana penglarisan tingkat tinggi. 59 dapat menyerap karomah para wali yang sedang disiarahi. 60 menjadikan pandangan mata akan sangat tajam hingga menembus ke dalam hati. 61 sebagai sarana wasilah segala kebutuhan akan terpenuhi. Itulah beberapa bagian faidah yang terkandung dalam Asma Pusar Jagat ini. Berikut cara penyelarasan atau tata cara awal untuk Asma Pusar Jagat. 1. Lakukan riyadoh pada tengah malam dengan sebelumnya laksanakan terlebih dahulu sholat sunnah hajat 2 rakaat. 2. Tawasul. 3. Wirid Asma Pusar Jagat 1000 kali. 4. Tutup dengan doa bermohon kepada Allah agar senantiasa dibimbingnya, dijaga dan diselamatkan selama melaksanakan riyadoh ini. Lakukan selama 7 malam diusahakan di tempat yang hening, jauh dari keramaian agar mudah terkonsentrasi dan terkoneksi langsung ke hadirat ilahi Robbi. Selama proses riyadoh 7 malam usahakan pula setiap selesai sholat wajib Asma Pusar Jagat dibaca 11 kali. Jika sudah selesai tata cara tersebut dilakukan, maka untuk diistiqomahkan minimal sesudah sholat Isya Asma Pusar Jagat diwirid 113 kali. Berikut ini Asma Pusar Jagat yang harus diwirid. Bismillahirrohmanirrohim. Barbala,
Sunda, Jaljala. Barbala, Sunda, Jaljala. Barbala, Sunda, Jaljala. Tawasul, ila hadrotin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, wa ashabihi, wa azwajihi, wa dzurriyyatihi, wa ahli baitihil kiromi ajmain, syayul lillahi lahumul fatihah. Summa illa hadroti jami'i ashabi Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam, khususon Sayyidina Abi Bakri wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa ala baqiyatim min syohabatihi ajmain, wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin, was syuhada'i, was syodikin, was syobirin, was syolihin, wal ulama'il amilin, wal malaikatil mukorobin, wal karubin, war ruha'anin, wal karomal katibin, wal sayyidina malaikati Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Israil, wa hamalatil arsi, alaihimussalam ajmain. Al-Fatihah. Summa illa hadroti Nabi Khidir, wa Nabi Adam, wa Nabi Ibrahim, wa Nabi Sulaiman, wa Nabi Ilyas, wa Nabi Idris alaihimussalam ajmain. Al-Fatihah. Illa hadrotin binyati solahil kulub, wal qawalib, wal husul ala kulli matolib, bijahi Sayyidina Muhammadin, wa Sayyidina Ali ibni Abi Tholib. Wa kafatil alihil matolib, wa asyabihi beizawil manakib, wa bijahi khususon Syekh Samahatil Ustadzil Imam Al-Haber Al-Kutub, Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Al-Alawi, wa bijahi khususon Syekh Samatil Ustadzil Imam Al-Hafidz, Al-Musnid Ad-Duktur, Al-Kutub, Al-Alamah, Al-Fahamah, Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah Ibni Samahatil Ustadzil Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, wa bijahi Sayyid Al-Ashif bin Barhia, bianalloha ta'ala yuli darajatihim fil jannah, wa yanfa'una bi asrorihim, wa anwarihim bi kudsiyatihim, wa idrokatihim, fit dini wad dunya wal akhirah, wa yarzukuna mahabbatahum, wa yatawafana, ala milatihim, wa yaksyuruna fi zumrotihim, sayyulillahi lahumul fatihah. Summa illa hadroti jami'il awliyaillahi, min kulli waliin, wa waliyatin min masyarikil ardi, illa maghoribiha fi bariha, wa bahriha, wa jami'i awliyai tis'ah, kodasallahu sirohum, wa hususon ila hadroti sultani awliyaillahi, Sayyidina Syekh Abdul Qadiril Jailani Syohibal Karomah wal Ijazah, kodasallahu sirohu, wa ila hususon Syekh Junaidi al-Baghdadi, wa Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi, Syekh Abi Madian Syuaib bin Hasan al-Ansori, al-Andalusi, Syekh Al-Arif Billah, Abi Abdillah Syamsuddin al-Asfahani, Syekh Abul Abbas, Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh As-Somadani Jalaluddin Abdullah al-Bustami, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Al-Fatihah. Summa illa hadroti jami'il awliyai, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Raden Ahmad Rahmatullah, Syekh Raden Paku, Ainul Yakin, Syekh Raden Mahdum Ibrahim, Syekh Raden Syahid, Syekh Raden Umar Said, Syekh Raden Qasim, Syekh Raden Jafar Sodik, Syekh Raden Syarif Hidayatullah Al-Fatihah. Illa hadrotin illa auliya Allah Ta'ala, Syekh Sunan Rohmat, Syekh Jafar Shidik, Syekh Aceng Iming, Syekh Yusuf Tojiri, Syekh Adaroi, Syekh Dalem Arya Wiranudatar, Syekh Ibrahim, Syekh Kiai Haji Mansur, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Kiai Haji Mamun Murad, Syekh Ahmad bin Haji Zakaria, Syekh Jaka Sembung, Embah Nuryai, Embah Krian, Mama Kiai Haji Dodo, Mama Engking, Mama Haji Ajengan Bakri, Mama Haji Idrus, Mama Satibi. Al-Fatihah. Khususon illa ruhi abdikal fakir umi wa abi, sebutkan kedua orang tua bin atau binti, wa usulihi wa furuihi, syayulillahi walahumul al-Fatihah. Kajian. Kataballahu la aglibana ana wa rusuli, innallaha qawiyyun aziz. Surat Al-Mujadalah ayat 21.
Artinya, Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Menurut tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz dan memutuskan bahwa kemenangan adalah miliknya, kitabnya, para utusannya dan hamba-hambanya yang mukmin. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya lagi Maha Perkasa atas makhluknya. Demikianlah mengenai Asma Pusar Jagat. Semoga ada guna serta manfaat khususnya buat diri pribadi, sukses terus dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.